Selamat siang, Mbak. Siang juga, Mbak. Oh iya, ngomong-ngomong, saya bisa panggil kamu apa ya? Mungkin Temi aja ya, Mbak. Oke, Temi, salam kenal ya. Saya Fiza. Kamu boleh panggil saya apa aja senyamannya kamu ya. Oh iya, Mbak. Nah, Temi kesini kira-kira ada cerita apa yang bisa saya bantu untuk dengar nih? Jadi gini, Mbak. Saya sering banget ngerasa ada pikiran-pikiran yang cukup ngeganggu di diri saya. Kayak pikiran yang tiba-tiba muncul. Misalnya nih ya, Mbak. Saya lagi motong cabai, terus malah refleks pengen ikut motong jari. Terus misalnya lagi naik motor, terus tiba-tiba mau nabrakin ke orang lain gitu deh, Mbak. Jadi kadang suka takut sendiri. Oke, saya paham. Itu terdengar cukup challenging ya, Tem. Kira-kira kamu tahu nggak pastinya itu udah berapa lama kamu kayak gitu? Kalau berapa lamanya kurang tahu banget ya Mbak, cuman mungkin yang saya sadar tuh 2 mingguan ini saya berpikiran kayak gitu. Oke, mungkin ini yang disebut intrusive thoughts ya, Tem. Jadi kita ntar cari bersama cara mengatasi pikiran tersebut. Oh ya, kamu datang ke sini atas mau kamu sendiri atau saran dari orang lain? Saran dari teman-teman sih Mbak, mungkin karena udah keseringan cerita begitu jadi disuruh ke psikolog. Oke, berarti kamu kesini sama teman kamu itu? Iya. Oke. Jadi gini, Tem, ini sesi wawancara awal. Kita sudah selesai sesi wawancara ini. Nanti saya kabarin lagi sesi selanjutnya. Tapi sebelum itu saya boleh minta tolong panggilin teman kamu buat ngomong sama saya? Iya. Oke Mbak. Oke. Makasih ya Mbak. Iya, tolong panggilin sekarang ya. Silakan duduk, Mbak. Oh iya, dengan Mbak siapa? Saya Angel. Oke, Mbak Angel, saya Fiza. Panggilkan saja senyaman kamu ya. Oh iya, saya mau bertanya, apa kamu temenan sama Temi udah lama? Udah lama banget sih, kebetulan juga teman dari kecil, terus juga satu kampus, jadi masih temenan sampai sekarang. Oke, kamu yang merekomendasikan Temi ke sini? Iya betul. Oke, menurut kamu kenapa Temi bisa ada pemikiran seperti itu dan apa dia pernah cerita apa yang sedang dia alami sekarang ini? Jadi gini Mbak, udah beberapa kali saya ngelihat Temi bahwa dirinya seringkali melakukan tindakan-tindakan yang nggak baik, kayak mau bunuh diri atau mau jatuh dari motor, kayak gitulah, banyak banget gitu. Udah. Oke, saya paham. Apa ada masalah lain lagi yang dia cerita? Kalau akhir-akhir ini tuh dia sering ngeluh tugas kuliahnya banyak, terus juga dia tuh masih kepikiran sama hal-hal masa lalu yang membuat dia kayak kayak dituduh mencuri gitu kan, masih teringat sampai sekarang gitu. Jadi dia kayak nggak punya teman sama sekali dan itu mungkin mengganggu pikirannya juga sih. Oke, itu saja. Oke, baik. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya dan informasinya. Silakan duduk, Tem. Terima kasih Mbak. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah ya. Jadi dari pertemuan kemarin saya sudah menganalisis kalau kamu mengalami intrusive thought karena apa yang kamu alami itu adalah apa yang kamu alami sudah masuk ke dalam self-swiss chase. Intrusive thoughts adalah pikiran yang muncul tanpa disengaja dan seringkali tidak diinginkan. Pikiran tersebut dapat melibatkan berbagai hal, termasuk melibatkan atau merugikan, seperti pikiran yang tentang menyakiti sendiri. Kayak gitu tuh bisa sembuh kan Mbak? Ya tentu bisa. Mungkin untuk saat ini kamu merasa sulit, tapi kita bisa bekerja sama untuk menemukan cara atau langkah untuk membantu kamu mengatasi permasalahan tersebut.
Tapi itu memerlukan cukup waktu yang sangat panjang, tapi nggak terlalu panjang-panjang banget. Ya nggak apa Mbak, ini juga kan buat kebaikan saya, jadi ya apa aja yang saya lakuin. Oke, baik. Kita dapat memulai dengan terapi CBT ya, Tem. Jadi karena terapi CBT ini dapat membantu kamu mengubah pola pikir kamu, karena pola pikir dapat mempengaruhi perilaku. Jadi nanti kamu akan mengalami 4 sesi pertemuan dengan jarak 2 minggu. Di mana setiap pertemuan tersebut kamu bakal dikasih terapi dan evaluasi. Apa kamu bersedia melakukannya? Bersedia Mbak. Baik. Bentar ya, Tem, saya mau cari kertas persetujuan dulu. Iya. Kita cari. Oke. Ini kertasnya. Baca dulu dan tanda tangan di sini ya. Tantangan di sini ya Kak? Iya. Oke, ini sudah diisi ya. Iya, dan tantangan. Baik. Kalau terapinya dimulai sekarang, kamu siap? Siap Pak, kan lebih cepat lebih baik ya. Oke. Baik. Sebentar. Baik, terapi kan. Baik, ini kita masuk ke sesi terapi ya. Kira-kira kamu tahu nggak penyebab kamu jadi sering memiliki pikiran seperti itu? Kurang tahu sih Mbak ya, soalnya saya kan nggak merasa punya masalah apa-apa. Soalnya kan ya saya mikirnya itu tuh wajar, kayak orang-orang juga mikirnya gitu, orang normal saya juga mikirnya gitu. Terus mungkin karena tuntutan tugas ya Mbak, yang banyak banget kan, tugas kuliahnya banyak. Iya. Jadi mungkin itu saya pusing gitu, itu saya punya pikiran kayak gitu. Oke. Selain itu kira-kira ada lagi nggak? Atau mungkin di masa lalu ada hal-hal yang membuat kamu tertekan sampai sekarang kamu masih teringat, atau mungkin masalah dengan keluarga, teman, atau apapun itu? Kurang nggak tahu sih Mbak, soalnya saya merasa nggak punya permasalahan keluarga, temen. Soalnya kan temen saya juga cuma dikit ya Mbak, nggak banyak. Kalau keluarga sih aman-aman aja ya. Kenapa cuma sedikit? Biasanya kan kalau anak kuliah tuh temennya ada di mana-mana. Karena saya rasa buat sekarang tuh kayak susah buat percaya sama orang. Karena dulu tuh saya punya banyak teman, cuman teman saya tuh malah pernah kayak mencurigai saya maling gitu Mbak. Jadi saya nggak punya teman banyak. Oke, kok kamu bisa dituduh maling sama mereka? Waktu itu pas SMP sih Mbak, itu teman sebangku saya punya teman sebangku saya kehilangan uang. Jadi karena saya di kelas sendirian waktu itu, mereka pada keluar, terus pas mereka balik itu duitnya hilang, duit sebangku saya. Terus saya dituduh maling Mbak. Oke, saya paham. Pasti apa yang kamu rasakan sangat kesal, kecewa, campur aduk ya? Ya soalnya juga kan teman saya tuh kayak mempermalukan saya di kelas gitu loh Mbak, kayak sampai satu angkatan tuh tahu kalau saya tuh dibilang maling, padahal kan saya enggak. Soalnya waktu itu pernah ketahuan juga ujung-ujungnya siapa yang maling, tapi karena udah digituin jadi kayak saya udah gak mau lagi sih. Oke, saya paham. Pasti rasanya kesal, kecewa, campur aduk, marah. Itu hal yang wajar karena kamu nggak melakukan hal yang menurut mereka itu kamu lakuin, tapi menurut kamu itu enggak. Tapi kamu juga nggak bisa terus-terusan seperti itu, karena setiap orang juga memiliki sisi baiknya dan setiap orang juga memiliki sisi jahatnya. Jadi coba perlahan kamu mencoba bersosialisasi dengan teman sekelas. Mungkin itu bisa membuat kamu membangun kepercayaan lagi dengan mereka, dan saya harap kamu mau mencobanya itu. Iya Mbak, cuman ya kayak ini agak susah ya, cuman pasti saya coba. Ya, terima kasih kalau kamu sudah mau berusaha. Berarti ini tugas kamu di rumah. Pertemuan selanjutnya kamu kasih tahu saya gimana hasilnya. Mungkin pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih sudah mau mengikuti prosesnya. Masa Mbak, terima kasih sudah mau bantu ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Sore.
Selamat pagi, Ten. Bagaimana kabar setelah 2 minggu yang lalu kita ketemu? Alhamdulillah Mbak. Gitu lah. Gimana selama 2 minggu ini? Lancar-lancar aja sih ya Mbak. Cuman ya tugas doang yang membuat tugas yang kemarin ini loh yang membuat aku sudah coba cuman sampai berat. Berarti kamu selama 2 minggu ini udah berhasil membuka diri sama teman kamu? Sebenarnya nggak semudah itu kan yang berupa diri, cuman udah saya coba dan kayak ngobrol sedikit basa-basi. Itu nggak apa-apa. Itu juga udah termasuk kemajuan dalam proses terapi kita. Saya sangat senang dengarnya. Terus gimana nih dengan pikiran-pikiran kamu yang mengganggu sebelumnya? Apa kayak kamu mau nabrak diri atau mau nyakitin diri dengan kisah itu sering muncul? Buat itu sih masih muncul kadang-kadang. Oh ya, oke. Saya punya share lagi buat kamu. Share-nya itu setiap pikirannya kamu muncul, kamu bisa menamai dengan nama-nama yang terserah itu namanya apa aja bisa. Misalnya kamu mau menabrak diri, kamu menamai dengan topi atau apa atau intinya semaunya kamu mau namanya itu apa. Nah di situ kamu tulis itu di kertas. Rasanya yang muncul dengan nama-nama yang ada. Jadi tiap perilaku itu dikasih nama yang beda-beda. Iya, benar. Bisa kan? Salah kapannya. Oke, segitu dulu ya pertemuan kita hari ini. Ntar kita kembali lagi 2 minggu ke depannya. Saya harap kamu menjalankan sharing yang saya berikan kamu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan masuk. Gimana selama 2 minggu ini? Lancar sih Mbak, cuman ya tugas kemarin juga itu buat rada bingung, cuman ya membantu Mbak. Oke. Sedikit-sedikit saya bisa mengontrol pikiran saya. Oke. Berarti kamu selama 2 minggu ini sudah berhasil menandai perilaku yang muncul? Alhamdulillah Mbak, walaupun masih terkadang susah dan lupa ya Mbak buat nandainnya, cuman ya sedikit demi sedikit saya lakuin tugas yang Mbak kasih kemarin. Oke, itu nggak apa-apa. Itu juga sudah termasuk kemajuan dalam proses terapi kita. Saya senang dengarnya. Terus gimana nih dengan pikiran-pikiran yang mengganggu sebelumnya apa masih sering muncul? Masih cuman udah jarang, kayak udah mendingan dari kemarin-kemarin sebelum menerapkan tugas yang Mbak kasih itu udah mendingan banget. Baik, Tem. Sudah ada kemajuan yang besar atas tugas tersebut terhadap pikiran kamu. Kamu berhasil mengontrol pikiran kamu dengan menandai nama-nama yang kamu tandain kemarin. Itu sangat bagus dan saya sangat senang mendengar perkembangannya. Makasih Mbak, ini juga kan berkat Mbak ya yang udah membantu saya, udah sabar sama beri arahan ke saya gitu. Makasih Mbak. Oke, baik. Saya punya tugas lagi untuk kamu terapkan dan lakukan. Tugasnya kamu hanya mencatat kapan dan bagaimana pikiran itu muncul. Lalu ketika pikiran itu muncul, kamu lakukan mindfulness untuk tenangkan pikiranmu. Maksud dari mindfulness adalah salah satu jenis meditasi yang dapat melatih seseorang untuk fokus terhadap keadaan sekitar. Jadi saat kamu pikirannya itu muncul, kamu langsung berhenti dulu aktivitas yang kamu lakuin. Kamu tarik nafas, terus kamu hembuskan. Itu dilakukan 2-3 menit. Lalu kamu fokuskan kembali pikiran kamu dan masukkan pikiran-pikiran positif di saat melakukan mindfulness tersebut agar kamu merasa lebih tenang dan mampu berpikir lebih jernih lagi. Jadi saya harus tahu kapan dan bagaimana pikiran itu muncul ya Mbak. Lalu ketika pikiran itu muncul, saya harus ngelakuin mindfulness disertakan pikiran yang positif. Ya, benar. Kamu harus terapkan itu.
Oh iya, saya usahakan ya Mbak. Oke, baik, sesi ini selesai. Kembali lagi 2 minggu setelah ini, dan saya akan menanyakan lagi perkembangannya. Setelah itu kita evaluasi terhadap hasilnya. Jangan lupa tetap terus terapkan agar pemikiran-pemikiran jelek itu tidak muncul lagi. Terima kasih ya Mbak, saya pamit dulu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Pagi Tem, sudah 2 minggu nggak ketemu. Kamu kesini berangkat sama siapa? Sendiri lagi atau sama temen? Enggak Mbak, kebetulan ini sama Angel teman saya yang kemarin. Oh gitu, oh iya. Gimana perasaannya? Coba jelaskan. Jauh lebih baik ya Mbak. Saya udah bisa ngontrol pikiran saya jadi lebih baik lagi. Saya juga udah hampir nggak pernah berpikir yang hal-hal yang maladaptif lagi, kayak udah nggak pikir di hidup lagi. Oke, akhirnya berhasil ya Tem. Terus pertahankan ya. Jika merasa ada terganggu lagi, lakukan hal yang saya ajarkan kemarin. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak bantuannya sama ini. Oke. Boleh saya ngobrol sama temen kamu? Teman saya Oh iya. boleh Mbak, saya pakai Ya. dulu ya. Iya. Angel, kita bertemu lagi ya. Gimana? Kamu sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, bagaimana perkembangan teman kamu? Seperti apa yang kamu lihat? Akhir-akhir ini dia udah happy aja sih, kayak lebih nggak kayak dulu, lebih ceria aja sih. Sejauh ini oke, bagus. Kabar bagus. Kalau yang seperti itu, untuk pemikiran ingin bunuh dirinya, kayak gimana? Dia udah jarang banget sih mikir bunuh diri lagi, lebih mikir ke yang ceria-ceria, lebih cerita ya, banyak hal yang happy-happy aja kayak gitu. Jadi kalau pikiran bunuh diri kayak udah nggak ada gitu. Baiklah. Untuk ini saya mohon bantuan kamu agar Temi selalu dipantau terus agar tidak ada pemikiran jelek lagi. Baik, Mbak. Oke, terima kasih Angel.